Jangan rakus mengejar harta. Miskin harta itu tidak dikenal di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah dengan sepenuhnya. Setiap orang yang memiliki keyakinan dan keimanan penuh kepada Allah serta giat beribadah dan berdoa kepadanya, maka ia akan merasa kaya dalam naungan yang maha kaya. Karena yang dinamakan kaya itu adalah kaya hati. Ya, kaya hati adalah kaya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena adanya di dalam hati. Baik orang itu mempunyai uang banyak misalnya, atau tidak punya uang sama sekali, tapi hatinya kaya, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia terhitung kaya. Tapi kaya hati bukan berarti kaya yang wajib membayar zakat gitu, bukan. Tapi hatinya kaya. Kenapa? Karena sesungguhnya pemberian Allah SWT itu banyak sekali, bukan sekedar harta. Kita diberi nyawa, itu termasuk adalah harta yang paling baik, paling besar. Kalau kita melihat kekayaan kita dalam tubuh kita aja luar biasa ya. Mata kita ini juga kekayaan. Telinga kita termasuk kekayaan, kan begitu. Hidung kita, lisan kita, semua tubuh kita ini adalah kekayaan yang perlu disyukuri. Nah, kalau ada orang sudah sampai pada derajat bersyukur atas kenikmatan Allah SWT berupa kekayaan yang non fisik maupun fisik, maksudnya anggota tubuh yang tidak harus dihitung dengan harta atau uang, ini namanya rasa qanaah atau merasa bersyukur, itu sudah sangat sempurna di hadapan Allah SWT atau dalam pandangan Allah SWT. Lanjut. Yaitu seseorang yang hatinya merasa kaya hingga tidak terikat dengan gegap gempita kehidupan dunia, khususnya pada urusan pengumpulan dan penumpukan harta. Jadi ada orang yang memiliki hati kaya, maka itulah hakikat kekayaan sesungguhnya yang harus dimiliki setiap orang, sekalipun dirinya tidak memiliki harta kekayaan. Ya, sedikit-sedikit ya kalau baca ya, supaya bisa kita bahas lah ya bersama-sama. Bahwa kekayaan itu tidak harus berupa harta. Ya, kekayaan tidak harus berupa harta, tapi kaya maksudnya hatinya yang merasa betul-betul cukup dengan pemberian Allah, itulah kaya yang sempurna. Dikatakan al-ghina, ghina nafs. Bahwasanya kekayaan itu adalah hatinya yang merasa kaya. Itulah yang sempurna. Tentu ini tidak mudah ya dipraktikkan oleh setiap orang, tapi perlu dilatih. Orang diberi kekayaan sedikit saja, misalnya ada orang bekerja, penghasilannya cuma satu hari 5.000. Bagi orang lain sangat kecil, tapi bagi dirinya sudah sangat besar. Maka orang tersebut merasa kaya. Inilah sesungguhnya kaya yang diberi oleh Allah SWT adalah hatinya kaya. Lanjut. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat rakus harta, yaitu orang yang tidak pernah merasa puas dengan pembagian rezeki halal dari Allah, hingga berani mengambil langkah durhaka seperti menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan tanpa mengenal dari sumber halal atau haram, maka semuanya diterjang. Yang penting dapat uang demi untuk memenuhi hasrat pribadinya. Ya, itu orang yang miskin sebenarnya ya, walaupun uangnya jutaan ya, bahkan miliaran, tapi dia kerja terus sampai lupa deh ini terhadap ibadah kepada Allah. Bahkan dia mendapatkan kekayaan harta itu dengan cara yang haram. Macam-macam cara haram itu ya, ada yang menipu kan gitu ya, ada juga yang secara terang-terangan seperti korupsi, merampok dan lain sebagainya. Itu hakikatnya berapapun uangnya, dia merasa terus kepingin, haus uang. Namanya haus uang kan mencari, berarti dia masih miskin. Begitu, hakikatnya dia ini masih miskin, karena masih membutuhkan tambahan kekayaan. Berapapun jumlah uangnya, dia bukanlah orang yang kaya, tetapi betul-betul orang yang miskin, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Sayyiduna Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi kemiskinanmu.
Jika kamu tidak melakukannya, maka aku penuhi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya begitulah bedanya hatinya orang kaya dengan hatinya orang miskin yang sesungguhnya itu ya. Hatinya orang kaya yang sesungguhnya bahwa dia tidak perlu apa-apa. Yang penting dia ingat kepada Allah, dia berharap agar Allah mengingat dirinya, kan begitu ya. Ini adalah betul-betul orang kaya secara hakiki menurut syariat. Sedangkan orang miskin adalah orang yang terus-menerus mengejar dunia dan dunia sampai lupa terhadap kehidupan akhirat. Ini adalah miskin karena besok di alam kubur dialah orang yang paling fakir dan miskin tatkala dia lupa dengan urusan akhiratnya. Begitu. Sayyiduna Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, berlakulah baik kalian dalam menuntut dunia, karena setiap orang yang telah dimudahkan untuk apa dia diciptakan di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lanjut. Rezeki yang halal itu sudah diatur pembagiannya oleh Allah setiap hari dan selalu diberikan kepada semua orang yang telah berikhtiar mencarinya secara wajar, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai jatah yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi rezeki yang halal hakikatnya itu telah diatur oleh Allah bagi setiap orang. Hanya orang itu rakus atau orang itu memang qanaah mendapatkan rezeki yang telah diatur oleh Allah, menerima. Atau orang itu rakus. Kalau orang itu rakus maka dia akan mengambil harta dengan cara yang haram. Ya mencuri, ya korupsi, ya menipu dan lain sebagainya. Ya, atau juga jual beli seperti ikut judi online. Itu kan bukan haknya sebenarnya ya. Nah, begitu. Sedangkan orang yang betul-betul menerima pemberian dari Allah, maka dia akan diberi kecukupan oleh Allah berapapun jumlah dari harta yang ia dapatkan. Karena dia merasa inilah rezekiku yang telah diatur oleh Allah pada hari ini. Begitulah kurang lebih ya. Sedangkan bagi orang yang mengambil jalan pintas untuk meraih kekayaan namun dengan cara yang tidak halal, maka harta yang didapatkan secara curang itu hakikatnya adalah ujian dari Allah dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Iya, orang yang berbuat aniaya atau zalim untuk mendapatkan harta, termasuk mencuri, berjudi, korupsi dan lain sebagainya, ya, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri, tapi dalam urusan akhirat. Akhirat tidak harus nanti setelah kiamat di neraka, bukan itu saja, tapi tatkala dia mati, kemudian dia ini termasuk orang-orang yang tidak jujur di dalam mencari harta, maka di kuburan, ya, ini sudah mendapatkan siksa. Nah inilah termasuk dia menganiaya diri sendiri karena apa? Menjerumuskan dirinya kepada siksa alam kubur dan juga tentunya siksa akhirat kelak setelah datang hari kiamat. Begitu ya. Sayyiduna Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan kepada hambanya apa yang sudah ditetapkan bagian rezeki untuk dirinya. Karena itu berlaku baiklah kalian dalam mencari rezeki. Apabila ambillah apa yang halal dan tinggalkannya yang haram. Hadis riwayat Ibnu. Ya, carilah rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Intinya begitu dalam hadis ini ya. Jangan segala apa harus diambil, halal diambil, haram diambil. Akhirnya terkumpul dalam hartanya itu yang halal dan yang haram. Maka dikatakan oleh para ulama, idza jitama'al halal wal haram hulibal haram. Kalau sesuatu itu termasuk harta benda atau kepemilikan itu bercampur antara yang halal dan yang haram, maka yang dimenangkan adalah hukum haram. Begitu dalam fikihnya. Saya contohkan ini. Ini air minum, teh. Hukumnya secara umum dikatakan halal karena suci. Kemudian kalau misalnya ada, mohon maaf, ada air kencing, ya, satu tetes. Nah, ini kan najis dan haram kan? Kemudian diteteskan. Maka yang halal karena kumpul dengan yang haram, hukumnya menjadi najis dan haram. Begitulah. Demikian juga dengan harta kita. Kalau kita mencarinya
ya halal kita ambil, haram kita ambil, sesungguhnya dalam harta tersebut lebih dominan dihukumi haram, begitu. Rezeki halal bagi setiap orang itu tidak akan pergi jauh dari dirinya. Dan demikianlah yang real terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka tak akan lari rezeki dikejar. Sebaliknya mengejar rezeki itu belum tentu didapat. Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu an menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rezeki itu yang mengejar manusia sebagaimana kematian mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Bazzar. Ya, jadi begini. Rezeki itu sesungguhnya setelah disiapkan oleh Allah, dan rezeki itulah yang bakal mendatangi setiap orang sesuai dengan jatahnya. Bukan orang itu mencari rezeki mengejar-ngejar. Kenapa? Kadang-kadang gitu ya, orang mengejar rezeki bahkan sampai pergi jauh. Di sana pun seakan-akan ada sesuatu yang menyebabkan ada uang cair, ternyata nggak cair-cair, kan banyak kejadian seperti gitu ya. Sebaiknya ada orang yang biasa-biasa saja gitu. Kalaupun jualan sebagai ikhtiar, dia hanya jualan di depan rumah, tapi Allah mengirim rezeki yang luar biasa. Kan begitu, banyak kejadian-kejadian seperti ini. Karena apa? Rezeki itu juga sama dengan kematian gitu ya. Kematian tidak bisa dikejar. Kematian itu datang kepada setiap orang, kan begitu ya. Nah, ada orang ini, ceritanya ada orang tua kepingin mati nih. Karena kepingin mati, karena dia sakit, dia nggak mati-mati. Akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri. Dia mencoba bunuh diri, sebut saja dia terjun ke air sungai yang deras. Ternyata ada nelayan, kemudian diangkat nggak jadi mati. Ya, kadang-kadang ada orang kepingin mati sampai bunuh diri, nggak mati. Tapi ada orang sehat, kepingin sehat, berobat. Subhanallah, bahkan sudah periksa ke sana segala macam dokter dan pengobatan, dia kerjakan. Esok hari ketabrak mobil mati. Jadi nggak tentu kan kematian, termasuk rezeki juga begitu ya. Karena itu kita yang wajar mencari rezeki sebagai ikhtiar adalah suatu perintah syariat, ikhtiar bekerja, tapi bukan mengejar-ngejar harta yang tiada ujung pangkalnya, begitu. Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an memberitahukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu lari dari rezekinya, tentu rezeki itu akan mengejarnya seperti maut mengejar dirinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ya, seperti tadi dikatakan, kalau ada orang mengejar rezeki, belum tentu rezekinya itu bisa ditangkap. Sebaliknya, kalau ada orang dikejar oleh rezeki, sekalipun dianya tidur di kamarnya, terkunci dia ini, tidak keluar sama sekali. Tapi kalau rezeki sudah datang padanya, dia bakalan didatangi rezeki. Contoh zaman sekarang. Nah, kita kan zamannya zaman digital gitu ya, zaman modernisasi. Hampir setiap orang punya rekening gitu ya. Ya, kita anjurkan rekening bank syariat atau bank muamalat, kan begitu ya. Nah, ada orang punya rekening, dia tidak pernah berbuat apa-apa. Kemudian saat tersebut, anggap saja ini, saat tersebut dia ini tidak mengejar harta sama sekali, kerja tidak. Dia ingin zikir kepada Allah, kepingin istirahat, bahkan kepingin istirahat di kamarnya. Nggak tahu, ada orang kirim uang lewat rekening hadiah misalnya. Entah kenalan yang dulu, 10 tahun yang lampau dia ketemu, kemudian kebetulan temannya ini mempunyai rezeki yang berlebih, dia ingat. Akhirnya dia mengirim kepada orang yang tidur di kamarnya tadi. Ya tidak berpikir apapun tentang mencari rezeki. Tiba-tiba, Assalamualaikum, saya sudah mengirim rekening transfer sebanyak uang 25 juta, misalnya begitu. Kan subhanallah. Dan ini sering terjadi. Saya pun sering mengalami hal yang sama seperti itu. Tiba-tiba ada orang berbuat baik, kirim kepada saya rekening, alhamdulillah, ya tanpa saya minta pun. Nah, itu namanya Pak, rezeki datang kepada orang yang memang berhak atau diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti kematian ya. Kematian itu datang. Ada orang yang tidur saja ya, istirahat, tidak pergi mana-mana biar aman. Katanya mau pergi nanti kecelakaan, gitu ya. Naik mobil tabrakan, naik kapal takut tenggelam, naik pesawat takut jatuh, kan begitu ya. Naik kereta takut
kesetrum misalnya, mati semuanya. Akhirnya dia diranjang aja tidur. Apa yang terjadi? Ternyata rumahnya roboh. Akhirnya dia mati walaupun dia hanya tiduran di kamarnya. Macam-macam terjadi di dunia ini. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah pada malam hari ini artikel sudah selesai. Baik. Untuk berikutnya silakan saudara Muhammad Alif melanjutkan sesi pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Sekali lagi saya katakan bahwa jawaban saya ini bukan jawaban hasil bahsul masail seperti yang dilakukan oleh LBMNO ya. Atau juga bukan seperti bahsul masailnya Majelis Ulama Indonesia, atau juga adalah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Tidak seperti itu ya. Tapi saya coba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat awam sesuai dengan pemahaman saya yang saya ambil dari ilmu tentu yang pernah saya pelajari. Tapi namanya orang, kalau ada lupa, ada salah sebut mungkin, maka pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya tetap menerima kritik dan saran, apalagi kalau ada yang mau meralat jawaban saya, itu saya sangat terbuka. Mudah-mudahan tujuan mencari ilmu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya persilakan, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai, pada malam hari ini telah sampai kepada kami pertanyaan-pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya soal hukum akikoh Kiai. Akikah? Iya. Baik. Apakah daging hewan yang kita buat akikoh itu boleh dibagi berupa daging yang mentah atau harus dimasak lebih dahulu? Ya kalau kita ya ikut aturan syariatnya saja ya. Kalau syariat yang diajarkan itu, kalau akikah dibagikan secara matang, begitu ya. Nah, jadi kita mengundang masyarakat pada umumnya begitu, atau kita mengirim kepada tetangga-tetangga dalam keadaan matang. Kemudian cara memotong dagingnya pun itu kalau bisa dagingnya yang masih menempel pada tulang, yang tulangnya dipotong bukan kecil-kecil, tapi dipotong agak besar-besar, begitu. Nah, untuk apa? Ini untuk berniat agar bayi yang kita akikai ini tulangnya kuat. Namanya tafaulan namanya ya. Seperti gitu. Beda kalau dengan korban. Idul Adha itu kan ada penyembelihan korban. Kalau hewan korban itu sunnahnya dibagikan dalam keadaan mentah. Tapi kalau akikah dibagikan dalam keadaan matang. Ya ikut itu saja. Itu juga disepakati oleh para ulama sekaligus umat Islam di mana-mana, nggak usah dirubah-rubah karena sudah dilakukan. Tidak mencari yang baru, misalnya kita bagikan mentah atau duitnya saja enggak, karena sudah ada tuntunan seperti gitu. Ini yang lebih utama. Jelas? Jelas Pak Kiai. Izin bertanya Pak Kiai, jika ada jenazah yang saat dimandikan mengeluarkan darah dari mulut terus-menerus, bagaimana caranya memandikan jenazahnya dan mensucikannya? Aja jenazah itu hampir sama dengan sifat jenis manusia. Manusia itu macam-macam. Manusia hidup ini ada yang suka sakit, ada yang tidak. Ada orang yang suka sakit, sehari tidak, sehari lagi sakit, sehari lagi tidak, macam-macam. Ada yang setahun tidak sakit. Jadi kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Demikian juga dengan kondisi jenazah. Ada kondisi jenazah yang sekali dimandikan bersih, bagus. Bahkan ada jenazah yang belum dimandikan saja baunya harum. Tapi ada juga yang jenazah itu tidak demikian. Mungkin ada karena sakit ya, maka dia mengeluarkan darah. Itu kan ya. Ada juga yang bukan mengeluarkan darah tapi kotoran. Kotoran BAB itu loh. Kotoran terus jalan, atau air kencing terus jalan, macam-macam. Ada kadang juga yang kotoran nanah, yang sering itu darah. Nah, tatkala ada seorang jenazah, gitu ya, yang keluar darah, sebagaimana ditanyakan, maka dicuci atau disucikan sesuai dengan standar umum. Ini gini standar umum. Kalau misalnya
kebiasaan saya mensucikan atau memandikan, mengkafani ya mayit ini memerlukan waktu setengah jam, misalnya ini, maka dia harus disucikan dengan durasi setengah jam. Sudah? Nah, kalau itu sudah dianggap bersih, andai kata keluar darah, maka darah disumpal dengan kapas. Caranya begitu. Nggak perlu ditunggu sampai 3 jam, 4 jam, nggak perlu. Pokoknya yang penting cara menyucikannya atau memandikannya itu sudah standar, umumnya orang ini sudah bersih, begitu. Kemudian ditutuplah ya, dengan kain, dengan kapas dan sebagainya, dan dihukumi suci, tidak wajib diulang-ulang terus, begitu. Kemudian setelah itu dikafani, kemudian disolati. Bahkan andai kata ini, waktu mau disolati, itu ternyata keluar darahnya, sampai tembus kepada kain kafannya, tetap disolati. Karena yang wajib suci itu yang sholat kan. Ya, orang sholat jenazah kan dirinya wajib suci. Adapun jenazahnya, karena jenazahnya itu ada kelainan fisik, maka tetap diperlakukan seperti tadi. Ya terus, tidak apa-apa. Itu kalau orang hidup seperti orang beser. Orang beser kencing misalnya. Nggak bisa orang beser kencing itu disuruh normal. Mau sholat nggak boleh kencing, nggak bisa. Namanya beser kencing. Ya, maka ada aturan tersendiri. Dia tetap wajib sholat. Pertama wudhunya harus masuk waktu azan. Kemudian tatkala dia sholat dia terkencing-kencing, nggak apa-apa. Tetap aja dia wajib sholat dan sah sholatnya. Seperti itu kiasnya. Jelas? Jelas Pak Kiai. Baik. Saya mau tanya Pak Kiai, sebelum Ramadan berakhir, banyak anjuran untuk sholat kafarat di hari Jumat pada akhir Ramadan. Katanya untuk menebus sholat yang ditinggal di belakangan hari. Benar apa tidak itu Pak Kiai? Begini ya, akhir Ramadan di hari Jumat mengadakan sholat kafarat, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Ya, nah, kebetulan saya itu punya 2 orang guru yang istimewa. Yang satu adalah guru utama saya, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ini beliau ya, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki dari Makkah al-Mukarramah. Putra beliau adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, juga Makkah al-Mukarramah. Saya belajar kepada beliau ini 8 tahun. Saya belum pernah diajak untuk sholat kafarat di bulan Ramadan hari Jumat terakhir. Belum pernah. Artinya setahu saya paling tidak beliau tidak mengamalkan. Termasuk ulama yang tidak mengamalkan anjuran tersebut. Itu pertama. Yang kedua, saya punya guru istimewa juga, dan ini guru kedua saya, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah Al-Munawwarah. Sekarang beliau masih hidup. Ini tatkala kawan-kawan saya, begitu ya, berada dalam naungan pendidikan beliau, beliau itu melaksanakan sholat Jumat akhir Ramadan sebagai sholat kafarat. Jadi ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Jadi boleh-boleh saja mau ikut mengamalkan, terserah, tidak juga terserah. Kalau saya sendiri tanya, saya belum pernah mengamalkan sholat Jumat di bulan Ramadan, di akhirnya ya, sebagai sholat kafarat. Itu saya sendiri pribadi belum pernah. Silakan untuk berikutnya. Pak Kiai, saya punya kolega yang hampir setiap 6 bulan umroh sekeluarga. Setiap 6 bulan sekali umroh sekeluarga. Terus? Sedangkan tetangga kanan kiri masih banyak yang hidup di bawah garis kesejahteraan. Seperti apakah pandangan Pak Kiai terhadap orang yang sering umroh? Padahal masih banyak kaum muslimin yang butuh bantuan. Boleh. Orang umroh itu kan dengan uangnya sendiri ya, hasil kerjanya sendiri boleh. Gak ada yang melarang gitu. Ya. Tapi dianjurkan bagi orang yang kaya sering umroh itu membantu tetangga-tetangganya yang masih miskin. Boleh aja. Begitu, karena nggak ada larangan dalam syariat. Jangan kemudian karena nggak ada larangan dari syariat,
Kemudian kita yang tidak punya duit kita iri, kemudian kita mengatakan haram, tidak boleh. Tidak begitu Islam mengajarkan. Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang kaya raya. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala adalah orang yang miskin. Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah iri kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah menghina Sayyidina Abu Hurairah. Berjalan saja begitu. Sayyidina Utsman dengan kekayaannya membantu banyak sahabat-sahabat yang miskin. Dan perjuangan Nabi pun dibantu. Hanya saja kalau kita sebagai orang yang kaya misalnya, kan begitu, jangan sampai melihat tetangga-tetangga kita itu mati kelaparan, jangan sampai itu dosa. Berarti kita nggak ada kepedulian. Tapi kalau sudah diberikan, zakat diberikan, bantuan diberikan, fasilitas apa saja yang bisa dibantukan, maka berhak orang yang kaya ini untuk umroh setiap saat. Apalagi kalau yang umroh setiap saat ini ternyata adalah pembimbing umroh atau travel. Dan itu pekerjaannya. Bagaimana dia tidak akan berangkat? Oh, dia kerjaannya begitu, mengantarkan orang untuk umroh. Kan tidak mungkin dilepas begitu saja. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali ya. Dosa tidak dosa bagi orang yang mampu untuk umroh. Bahkan juga haji, karena ini termasuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu sering dipanggil umroh atau dipanggil haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persilakan kepada orang miskin, hendaklah orang miskin ini bekerja sesungguh-sungguhnya agar mendapatkan rezeki yang halal, bukan sekedar menunggu pemberian orang kaya. Jangan ya, ini juga aib kan begitu. Selagi masih mampu. Tapi kalau misalnya ada seseorang itu diciptakan oleh Allah menjadi seorang yang miskin, maka hendaklah dia bersabar. Karena dengan kesabarannya itu Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Kurang lebih begitulah. Jelas? Jelas, Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana sebaiknya sikap makmum membaca Fatihah ketika imam sholat tidak memberikan jeda waktu? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, lalu amin, langsung membaca surat pendek. Jadi makmum terburu-buru membaca Fatihahnya tanpa menyimak bacaan surah pendek. Menyimak surat pendek yang dibaca oleh imam itu sunnah, sedangkan baca Fatihahnya bagi makmum hukumnya wajib. Jadi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, andai kata tidak sempat mendengarkan bacaan suratnya tidak berdosa. Yang penting kalau ada makmum yang tidak baca surat Al-Fatihah, terutama pada rakaat kedua, ketiga, keempat itu ya, maka sholatnya batal. Tapi kalau rakaat pertama, andai kata dia masbuk atau terlambat, terus selagi dia ini begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian imamnya rokok, maka dia langsung rokok ikut imam tanpa baca surat Al-Fatihah, tanpa mendengarkan surat pendek yang dibaca oleh imam, kemudian ikut gerakan imam sudah sah. Begitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang tua, ya lansia gitu, caranya begini. Agar tidak terlambat baca surat Al-Fatihah, hendaklah mengikuti Al-Fatihah setelah imam masuk di tengah-tengah Al-Fatihah. Misalnya begini, saya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan gitu, Maliki yaumiddin. Kemudian makmum ini yang lansia, hendaklah langsung baca Al-Fatihah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar supaya tidak terlambat tatkala imamnya ini mempercepat waktu baca surat ya, tanpa jeda tadi itu, sehingga tidak terlambat rokaat. Karena terlambat rokaat itu kalau rukun bisa membatalkan sholat. Jelas? Jelas. Alhamdulillah Pak Kiai, pada malam hari ini pertanyaan-pertanyaan telah selesai Pak Kiai. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan berkah. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan segala amal ibadah kita, baik yang wajib seperti sholat dan puasa, dan nanti juga ada zakat fitrah, saya ingatkan ya, atau juga ada zakat mal, barangkali orang-orang yang mengeluarkan zakat mal diterima oleh Allah SWT. Dan demikian juga amalan-amalan sunnah seperti taraweh, baca Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, mudah-mudahan dijadikan amalan yang pahalanya berlipat ganda. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.